kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu pengertian manajemen sumber daya manusia menurut para ahli. Menurut salah satu ahli, yaitu George Terry, manajemen adalah pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya dengan mempergunakan bantuan orang lain. Dan yaitu pengertian manajemen sumber daya manusia menurut salah satu ahli, menurut Michael J. Jussius, manajemen personali atau sumber daya manusia adalah lapangan manajemen yang bertalian dengan perencanaan, perorganisasian, dan pengendalian bermacam-macam fungsi pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pemanfaatan tenaga kerja sedemikian rupa. Dan yang kemudian yaitu pengertian manajemen sumber daya manusia secara umum. Jadi yang pertama itu pengertian manajemen secara umum adalah proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan kemudian yaitu pengertian sumber daya manusia secara umum merupakan semua kekuatan atau potensi atau apa-apa yang dimiliki manusia seperti akal, budi, perasaan kasih sayang, keinginan untuk bebas merdeka, perasaan sosial, bakat berkomunikasi dengan pihak lain, memiliki cipta, rasa, karsa, dan karya. Dengan demikian, kita harus memahami bahwa sumber daya manusia harus diartikan sebagai sumber dari kekuatan yang berasal dari manusia-manusia yang dapat didaya gunakan oleh organisasi. Dan kemudian yaitu jadi manajemen sumber daya manusia dapat juga merupakan kegiatan perencanaan, pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, serta penggunaan SDM untuk mencapai tujuan baik secara individu maupun organisasi. Kemudian yaitu aktivitas manajemen sumber daya manusia. Yaitu yang pertama adalah preparation and selection, yaitu terdapat job analysis, human resource planning, dan recruitment, dan juga selection, development, and evaluation, terdiri dari orientation, placement, and separation. Terus juga ada training and development, career planning, performance appraisal, dan itu terakhir ada compensation and protection, terdiri dari wage and salaries, incentive and gain sharing, dan kemudian benefits and service, security, safety and health, dan juga employee relation. Dan kemudian selanjutnya yaitu pentingnya manajemen sumber daya manusia. Jadi manajemen sumber daya manusia penting bukan hanya bagi manajer di bagian HR departemen, tapi juga penting bagi semua manajer di semua bagian supaya para manajer tersebut mampu menerapkan pengelolaan sumber daya manusia yang baik dan benar. Manajemen sumber daya manusia berguna agar para manajer tidak melakukan kesalahan-kesalahan dalam pengelolaan manusia. Dan kemudian yang terakhir yaitu tujuan manajemen sumber daya manusia, yaitu seperti memberi pertimbangan manajemen dalam membuat kebijakan SDM dan mengimplementasikan dan menjaga semua kebijakan dan prosedur SDM, dan ada juga untuk membantu dalam pengembangan arah keseluruhan organisasi dan strategis. Jadi itu merupakan hal-hal singkat mengenai sumber daya manusia. Lebih kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jadi hanya ini yang saya bisa sampaikan. Terima kasih.